Oke, kita sudah balik lagi ke gerbang. Apa? Enggak, nyari penginapan. Bentar mas, ke toilet dulu deh. Hai. Oke, teman-teman, jam 19.36 kita menuju ke penginapan. Akhirnya saya udah fix nginep di sana. Tadinya udah lihat penginapan yang di situ tuh, yang dekat Gapura, harganya 200.000. Tapi tempatnya agak sempit. Akhirnya saya minta diperlihatkan ke penginapan yang satunya yang di sana 200.000 juga. Tadi sudah lihat yang di sana penginapannya itu lebih lega. Jadi nanti deh kita lihat penginapannya. Orang sini ramah-ramah BTW, baik-baik, mantep. Nah ini rest area Wonokiter ini. Si Damri di sini nih teman-teman. Damri KSPN. Terus nih mana ya? Nah Damri KSPN di situ dia berakhiran. Nah dari situ rest area. Tadi saya udah tanya-tanya kalau mau naik ojek ke Sunrise Point itu bisa, harganya 100.000. Kalau mau ke mana namanya? Ke Lautan Pasir juga bisa. Wih, ada tukang sate nih. Ke Lautan Pasir itu 200.000 gitu. Nah di sini kita belok kiri ke penginapannya. Misi. Untuk penginapan di sini rata-rata 200.000 ya kalau air panas. Terus kalau non air panas 150. Tadi saya udah ke Parang Bapak yang tadi, ya udahlah nggak apa-apa. 150. Di sini nih, kalau nggak salah nih. Nah ini dia nih sebelah kiri penginapan kita. Masuknya lewat sini. Oke, teman-teman, jadi seperti ini untuk penginapannya, harganya 200.000. Jadi tadi yang nganter seksi ini ternyata bukan pemiliknya tapi kayak orang yang suka bawa-bawa kayak calo gitulah. Enak sih asli, daripada yang sebelumnya ini lebih worth it, lebih lega, bisa buat sholat juga. Ada bangku colokannya ada banyak. Terus ada ini juga nih disediain. Ada sendal, anduk juga ada sajadah malah. Ini apa ya, keset. Selimutnya juga tebel, bed cover. Ini ada lampu buat ini, lampu depan seperti itu. Ini untuk kamar mandinya luas banget. Ada water heaternya. Ya seperti ini teman-teman. Dingin banget ini. Oke teman-teman nih, tadi beli sate harganya 25.000, 10 tusuk 25.000 sama nasi. Nah ini motor ditaruh dalam karena takut hilang. Sebenarnya nggak rawan sih, kata si bapaknya tadi juga nggak ngapa mau taruh di dalam atau taruh di luar. Cuma kan ya jaga-jaga aja. Soalnya ini bukan motor saya juga kan, motor rental. Kalau hilang berabe. Taruh di dalam. Untung luas sih ini penginapannya. Oke teman-teman, nih jam 3.42 saya baru aja bangun. Dan ya kita OTW ke penanjakan yuk. Lihat sunrise. Katanya paling telat sih jam 4. Di atas jam 4 takutnya gak dapet. Dan suhu pagi ini 15 derajat Celcius. Gak terlalu dingin kayak semalam sih. Mungkin udah adaptasi juga. Oke, kita berangkat di jam 4 pas. Oke. Ini jam 4:01. Kita berangkat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa spot sunrise point sih. Ada penanjakan, terus katanya ada gedung perahu. Ada perahu. Terus ada pos dingklik apa namanya gitu. Nanti saya masih bingung di mana nih. Jadi untuk penginapan saya dicariin ya, itu 200.000 sama orang yang ada di Gapura itu dicariin. Saya nggak tahu ada yang lebih murah lagi apa enggak, tapi
Semalam saya sih ngecek tuh ada yang lebih murah lagi. Isi bensin dulu deh. Misi. Mbak, isi bensin. Berapa ya? 20 deh. Itu pertama apa Pertalite? Yang ini Pertalite, yang ini pertama. Oh yaudah, pertama boleh deh. Liternya Oh, 114. Yaudah 20 deh. Ini 24 jam, Bu. Apa baru buka? udah dari jam 1. Oh, jam 1. Ya. Berarti udah banyak yang naik ya tadi? Iya, jeep juga udah banyak. Oh, rame Bu hari ini Bu tadi. Ya, sebentar kami. Oh, barusan isi bensin 14.000, berarti 20.000, sorry, berarti total udah 70.000 nih buat ngisi bensin motor ini. Kemarin pas baru berangkat 50 full tank, kemarin nih 20 udah full tank lagi. Oke, kita berangkat teman-teman. Alhamdulillah udah isi bensin, udah tenang. Nih saya jaket double 2. Kalau nggak kuat dingin pakai jas hujan aja, lebih enak. Nah ini rest area Wonokitri. Wah iya rame ternyata nih. Nggak terlalu rame sih rest area Wonokitri. Nah Damri sampai sini nih, Damri KSPN. Nah di sini ada penginapan nih murah nih, namanya Bromo apa ya, Bromo Indah Lestari. Bromo Indah Lestari, homestay Bromo Indah Lestari nih. Kalau saya cek sih harga 120.000 via Red Doors. Jadi kalian harus pesan tiketnya dulu ya, booking. Oh rame kan? Mana sih abangnya ini? Oh, oke. Iya Bu. Sarung tangan ya? Iya Bu, udah. Iya, makasih Bu. Kopi ini enggak lah? Enggak Bu. Bang, mesin ya. Satu, bentar Iya. Mas, ada dulu. Ini kalau dadakan bisa di sini Mas pesannya. Bisa. Online tetap ya? Tetap online. Online ya, oke. Ini, Pak. Oh gelang ya, oke. Mas makasih ya. Saya tuh pesannya kemarin cuma Rolawang kan. Soalnya emang rencananya mau nginep di Sukapura, cuma nggak jadi. Tadi saya pesannya lewat pintu Cemoro Lawang, tapi bisa lewat situ masuknya tetap kok. Yang penting resmi bertiket aja. Rame ternyata nih. Emang Bromo ini ramenya pas pagi doang sih. Ya semoga aja nanti gak empat-empatan lah. Perjalanan dari sini ke Penanjakan itu kurang lebih 1 jam. Kalau ngebut sih nggak nyampe 1 jam. Kalau ke pos Dingklek itu paling ya 30 menit lah. Insya Allah cerah sih ini, soalnya bintangnya banyak banget. Dan ini udah bulan Juni, udah masuk kemarau katanya. Udah jarang hujan. Jam 4:09. Jalannya emang gelap gini, hati-hati aja. Ini hari Selasa, harusnya sih nggak rame-rame amat lah ya. Sebisa mungkin bensin diisi dulu dari bawah, karena di atas ini udah jarang permukiman lagi, udah paling nanti warung-warung aja sih. Dan alhamdulillahnya nih nggak sedingin kemarin sih, soalnya kemarin sore itu anginnya lumayan kenceng. Semalam saya tidur lumayan nyenyak teman-teman, tidur jam 10:30, bangun tadi jam 3, terus tidur lagi setengah jam, bablas malah sampai jam 3:40. Untung satset langsung gaspol. Semoga gak ada yang ketinggalan, harusnya nggak ada sih. Ini ada, oh ini bukan perumahan, ini buat tempat pengepul kentang atau hasil sayur-sayuran gitu. Oke, kita lanjut lagi aja. Ini nggak saya potong-potong videonya. Tapi kalau kalian mendangak ke atas itu, di atas gila, lautan bintang. Harusnya kuat sih. Ini udah mulai berasa dingin ya teman-teman. Nih kita udah di ketinggian berapa ini? Kayak udah di 2000-an lebih, 2200. Suhunya sih ini kayaknya udah lebih dari 15. Kayaknya udah 14-13an lah. Yang penting nanti kalau ada warung kita ngeteh anget aja. Di atas banyak warung. Untuk jalur ini tenang aja, aman, sudah pasti aman, nggak ada begal, nggak ada segala macem. Tempat wisata mah nggak akan ada begal sih, karena sekalinya ada begal juga pasti akan mencoreng nama baik Bromo. Dan sudah mulai berasa dingin teman-teman.
Ini karena naik motor ya dingin. Kalau posisinya diem gak naik motor sih kayaknya nggak akan sedingin ini juga. Nah ini bagus di sini nih. Kemarin saya foto di sini. Kanan kirinya jurang. Nih di kanan kirinya jurang lembah. Kita nanjak teman-teman. Oh ya dari bawah situ tadi dari Gapura sampai ke Sunrise Point nggak ada tanjakan yang ekstrim. Pokoknya tanjakannya masih aman-aman aja. Dan bisa dibilang lumayan landai. Jadi teman-teman gak usah takut. Yang penting pas turunan aja nanti ya diatur aja remnya kalau kalian boncengan berdua. Tapi kalau sendiri sih aman-aman aja pakai matic juga. Wih tuh di sebelah kiri cakep banget, kelihatan city light. Tapi kita jangan meleng temen-temen, ini ngeri. Kita fokus ke jalanan aja dah. Wah ini sih dinginnya udah lebih dari Dieng sih, asli. Udah lebih tinggi dari Dieng juga ini. Dieng tuh 2000 ya kalau nggak salah ya, 2000 aja, nggak nyampe 2000, apa nggak nyampe 2000 ya Dieng ya, 2000 mdpl. Jadi ini bisa dibilang dingin teman-teman. Nah ini ada yang lagi trouble apa? Lagi berhenti ini trouble kayaknya. Di sini tuh nggak ada bengkel ya di sepanjang jalan ini, jadi jangan sampai motor kalian bermasalah. Sebelum naik dicek-cek dulu. Rata-rata yang sini jarang ada yang sendirian sih ya, kayaknya ya. Rata-rata rombongan 2 motor gitu. Ya paling ini 2 motor lah, atau 1 motor berdua. Kalau sendiri gini ya modal nekat aja dah. Yang penting tempatnya aman, nggak ada aneh-aneh, nggak ada begal. Oke gas. Kata yang jaga pos di itunya, di loket tadi. Jadi ada bule. Nah dia pengen ke Bromo, cuma pas ngelewatin Gapura itu motornya mati, nggak bisa di starter. Kayaknya mungkin ada GPS-nya kali ya, di track dari jauh. Jadi pas lewatin, dan jadi pas masuk kawasan ini motornya nggak bisa dinyalain. Gitu. Ini ada yang goncengan juga nih berdua. Dulu awal-awal ke Sikunir, Bukit Sikunir juga saya sendirian juga tuh. Yang penting cewek kaya teman-teman. Ingat ketujuan utama ngonten udah. Dapat udah balik. Paling nanti ke lautan pasir. Belok kiri. Aduh pasir. Ngeri. Jalan jelek. Ini jalannya sih udah dominan bagus, udah mulus, cuma ada beberapa jalan yang masih agak geradagan. Jadi hati-hati aja. Nah ini udah nyampe warung-warung nih. Lautan Pasir kiri, penanjakan Bromo. Lautan Pasir kanan, penanjakan Bromo kiri. Nih yang mau ngeteh dulu bisa di situ. Tapi kita langsung aja belok kiri. Ini bagus juga di sebelah kanan nih sebenarnya. Pos Dingklik apa ya namanya? Cuma kawahnya nggak kelihatan dari sini. Kawah Bromonya. Ketutupan gunung apa Batuk namanya. Jadi yang bagus tuh di penanjakan sebenarnya. Tadi berapa tuh pos Dingklik? 15 menit, 18 menit lah dari penginapan. Cepet. Ternyata nggak nyampe setengah jam. Nah nanti kalian bakal ketemu sama ini di depan nih, ada Masjid BSI namanya. Kalau mau sholat subuhan bisa dulu di situ. Tikungan tajam lur. Mas pelur nyari pelur. Oh iya, jeep pada parkir sini berarti bro. Jeep. Iya ini rame juga berarti ya. Soalnya kan di sana nggak ada parkiran. Jadi jeep parkir di sini. Terus yang mau ke Sunrise Point jalan lagi. Kita bisa ngojek sih. Wah iya rame. Hari Selasa loh ini. Nggak habis thinking. Nggak kebayang ini weekend seramai apa ya. Atau libur panjang dah. Jangan weekend.
Tuh ada yang jual jaket juga, jaket bulu angsa. Oh ini yang bagus ini ya, Lemah Pasar. Ini kayak Gunung Perahu ya. Bukan Gunung Perahu, perahu. Waduh rame lagi. Sunrise Point tuh sebelah kanan. Penanjakan kayak lebih rame lagi sih ini. Tapi yang bagus katanya di situ tadi, Sunrise Point itu. Set ini mobil parkir sampai sini loh. Mobil jeepnya berarti rame tuh tadi jadi Sunrise Point. Ini aja satu jeep isi berapa orang ya? 6 orang lah. Hitung. Nggak tahu ya ini bakal kedapatan spot apa enggak, kita lihat ya nanti. Oh ini parkirannya pas sini ya. Oh berarti udah dekat masjid nih. Kenapa ini rame banget? Soalnya ini gak semua dari Wonokitri ya. Orang-orang yang di Ngada, Sukapura juga mereka pada nginap di sini teman-teman, ngejar Sunrise Point. Itu. Soalnya kan sunrise-nya kan dari sini ke arah timur. Jadi emang bisa dibilang ya tempat terbaik untuk menikmati sunrise di sini, daerah sini. Yang penting kemarin kita udah kesini, udah dapet lumayan bagus, sepi lagi. Walaupun ya sunset sih, tapi cerah. Nah ini udah masjid nih. Waduh, silo. Oh belum ya? Masih di atas lagi berarti. Mios. Aduh. Ya. Bisa parkir situ. Parkir sini bisa sih. Aduh. Oh dari sini bisa nih, dari masjid BSI kan, masjid BSI. Bisa trekking ke situ tuh, ke atas. Kita trekking sini aja deh, Sunrise Point. Ini jam 4.28 kayak udah masuk azan subuh. Nah ini dari Masjid BSI kita jalan kaki ke Sunrise Point-nya. Oh, Bukit Perahu View. Ini motor saya gembok dulu deh. Takut hilang motor orang soalnya. Beli teh hangat dulu deh, teh hangat. Kingkong bagus bang ya? Bagus kak. Ini bagus juga ya? Apa mau lihat 3 lokasi gitu aja? Kalau ini apa fotonya ada bang? Fotonya kebanyakan Bukit Perahu sini. Oh perahu ini ya? Iya. Oh iya. Ini perahu. Oke teman-teman, nih jam 4.58 dari Masjid BSI. Saya mau jalan kaki ke Bukit Kingkong aja. Tadi udah tanya-tanya kalau ke perahu itu katanya antri kalau mau foto. Cuma di perahu itu dia masih belum ada bangunan-bangunan, masih alami lah, belum ada infrastruktur. Nah kalau Bukit Kingkong udah ada bangunan-bangunan ya, cuma enak gak pakai antri kalau mau nikmati sunrise gitu teman-teman. Jadi kita ke Bukit Kingkong aja. Jadi motor parkir di sana karena di Bukit Kingkong gak ada parkiran. Katanya jalan 10 menit ke Bukit Kingkong. Ke penanjakan kemarin udah sih, saya bisa lihat fotonya di sini. Penanjakan enak sebenarnya, cuma takut nggak keburu. Nah nih Bukit Kingkong. Kalau misalkan ambil pulang ini kita tunggu, kalau enggak. Tuh kalau naik Gojek 100.000 PP. Nah nih Bukit Kingkong. Udah mau sunrise ini.
warung-warung juga. Yang mau sewa jaket bisa di sini, banyak tempat penyewaan jaket. Oh, I see. Ya. Oh, di sono tuh yang bagus tuh. Itu ramai banget sih orang-orang di bawah sana. Kita coba ke sana. Di sini emang nggak terlalu ramai sih. Nah ini di sini bagus nih. Tuh di atas banyak lagi aja tuh orang tuh. Nah kan itu nggak tahu naiknya dari mana mereka. King Kong King. Kayaknya ada jalan deh tadi. Oh ada tangga di situ tuh. Ada jalan lagi. Kita coba ke sana ya. Ini sunrise-nya di sana. Jadi kalian kalau kesini sendirian aman teman-teman. Cuek aja udah. Nyaru nggak kelihatan juga sih. Nih dia gunungnya. Tuh kawahnya di situ. Ini kayaknya nggak jadi bikin time lapse karena udah kesiangan. Tapi nggak apa-apa lah. Bisa lewat sini naiknya. Cuma lumayan juga ini. Ikut kepleset aja. Lewat di sini bisa sih. Nah, ini ada batu, duduk di sini bisa sih. Agak kurang ya malah ya. Ini jam 5.07. Uts. Wah, itu bagus tuh. Ini saya agak naik ke atas ini. Lumayan sih. Ternyata bermanfaat juga bawa gimbal monyet nih. Bisa taruh di pohon buat time lapse. Oke. Oke teman-teman, ini jam 5.55. Tuh Gunung Semerunya meletus lagi, erupsi lagi. Dari kemarin sore ini erupsi dia. Dan ini karena kemarin nggak hujan ya, jadi kita nggak dapat lautan awan. Nah kalau mau dapat lautan awan itu kemarinnya harus hujan atau enggak tadi malam tuh hujan. Itu yang di bawah tuh kayak semacam tempat ini ya. Nah kecil banget ya, gila. Berarti ini tinggi banget nih. 2600 mdpl. Itu cakep banget. Tuh ada yang sunrise-an juga di situ. Tuh nggak tahu mereka masuk ke laut mana ya.
pindah ke sini. Kalau nggak salah bisa naik ke atas sana juga nih, lewat bawah. Ya seperti ini aja teman-teman. Bromo tuh rame di atas juga tuh. It's aduh. Aduh. Licin, sepatunya bukan ini soalnya. Tuh. Oke, kita balik ke parkiran. Nyari teh hangat deh. Dingin. Wah, silonya. Oh iya, udah liburan sekolah, pantas rame. Persis di bawah kita ini adalah Cemoro Lawang yang masuknya udah ke wilayah Kabupaten Probolinggo, tepatnya Kecamatan Sukapura. Jadi King Kong Hill ini letaknya itu berada di perbatasan antara Kabupaten Pasuruan dengan Kabupaten Probolinggo. Kemudian di bawah sana juga terlihat jembatan kaca yang akhirnya akan dibuka pada akhir bulan Juni ini, setelah udah lumayan lama dibangun. Terus juga di bawah sana terlihat jalan raya. Nah, ini adalah jalan untuk menuju ke Probolinggo kota dan juga ke Lautan Pasir. Apakah kita bisa ke jalan raya sana dari atas ini? Jawabannya bisa, tapi jalan kaki. Kita bisa jalan kaki melewati Seruni Point. Cuma medannya agak terjal dan tidak direkomendasikan. Nah, Seruni Point itu juga tempat untuk menikmati sunrise, tapi bedanya kalau kita ke Seruni Point, kita nggak harus bayar tiket masuk Taman Nasional Bromo, jadi lebih hemat. Cuma kalau mau turun ke Lautan Pasir ya nanti kita harus beli tiket ke Taman Nasional Bromo yang harganya tuh 59.000. Kalau ke Seruni Point gratis ya teman-teman. Misi, Pak. Ada teh hangat, Bu? Ada. Boleh. Satu aja. Wah, ada pisang goreng tuh. Wah, pisang goreng. Sewa jaket berapa Mbak sini? 30 sini. Oh, 30. Iya. Sewa jaket 30. Ini ada harga-harganya. Oh, ada susu jahe ya. Oke teman-teman, nih jam 6.24. Tadi makan total 8.000, tehnya 5.000, sama pisang 3.000. Kita lanjut lagi ke Lautan Pasir kali ya. Oke teman-teman, karena videonya takut kepanjangan, jadi sekian dulu untuk cerita perjalanan kali ini. Dan kita lanjut ke cerita perjalanan berikutnya, yaitu motoran di Lautan Pasir. Katanya sih susah berkendara di Lautan Pasir. Apakah benar demikian? Ya, kita buktikan aja di video berikutnya ya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa.